Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Lajuardi dengan NIM 11870700026. Saya dari kelompok 4 A2. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Praktikum Teknik Digital. Dalam video ini saya akan menjelaskan serta memberikan tutorial pada materi rangkaian encoder sederhana. Langsung saja kepada materinya. Dasar teori dari encoder adalah, secara umum, encoder merupakan sebuah rangkaian logika kombinasi yang mengubah suatu bentuk data dari suatu format ke format lainnya. Encoder juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempersingkat jalur input yang awalnya berjumlah banyak sehingga menjadi output yang memiliki jumlahnya sedikit. Nah, dalam pembuatan rangkaian encoder ini ada syarat, yaitu output yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari 2 kali inputnya. Nah, misalkan inputnya itu 8, berarti outputnya tidak boleh lebih dari 4. Atau bila inputnya 8, maka outputnya boleh 3. Tidak boleh bila inputnya 8 dan outputnya 8. Langsung saja, jenis encoder yang akan dicoba pada video kali ini merupakan yaitu 1. Rangkaian encoder octal to BCD atau binary code digit yang 3 bit dan decimal to BCD yang 4 bit, dan rangkaian encoder dengan IC 74147. Langsung saja ke rangkaian pertama, yaitu rangkaian encoder octal to binary yang 3 digit. Nah, saya di sini menggunakan Proteus, software Proteus sebagai alat peraganya. Nah, komponen yang kita butuhkan untuk melangsungkan rangkaian ini adalah, yaitu pertama, gerbang OR yang memiliki 4 input, logic state untuk input logika yang dimasukkan ke rangkaian, dan logic probe. Nah, logic probe ini untuk memperlihatkan hasil dari kombinasi rangkaian. Nah, ini adalah gambaran singkat rangkaian yang akan kita buat. Langsung saja kita buat rangkaiannya. Oke, saya sudah membuka software Proteus. Sini saya menggunakan Proteus 8 Profesional sebagai aplikasi untuk memperagakannya. Nah, untuk memilih komponen, kita ke icon P ini. Nah, di sini kita cari logic state sebagai, ini logic state ini sebagai input logikanya, dan logic probe sebagai output logikanya. Nah, setelah itu kita butuh gerbang OR yang 4 kaki, yaitu ini. Nah, gerbang OR 4 kaki. Langsung saja, kalau sudah semua, kita close dan masuk ke semantiknya. Pertama, kita masukkan dulu state-nya. Logic state itu 8 karena kita bikinnya oktal 8/3 ya, dan 3 bit. Nah, sudah ketika sudah ada inputan logikanya, kita masukkan juga gerbang OR. Sini kita menggunakan 3 buah gerbang OR. Nah, lalu kita sambung-sambungkan. Untuk menyambungkan atau menggunakan wire ini,
cukup di drag atau di hold klikannya dari ujung kaki yang diinginkan ke ujung kaki yang lainnya. Nah, untuk ujung kaki yang sisanya ini kita sambungkan menggunakan junction atau simpangan yang kita ini nih, ada yang bulat-bulat ini, nah itu junction. Kalau misalnya tidak ada yang bulatnya seperti ini kan ada nih yang bulatnya, berarti itu junction. Nah kalau ini tidak ada, berarti si kabel atau si wire ini jalurnya itu lewat antara itu di atasnya atau di bawahnya gitu. Kalau ada junction ini berarti si jalurnya connect ke jalur tersebut. Oops, ini salah ya. Nah, lalu jika sudah, kita gunakan logic probe di akhir dari rangkaian sebagai penanda atau yang memberikan kita informasi tentang hasil yang diberikan dari rangkaian ini. Nah, setelah selesai kita play. Nah, untuk mengaktifkannya kita cukup klik saja. Jika misalnya kita mau nilainya 0, maka dia akan 0. Bila kita klik, maka dia akan bernilai 1. Nah, ini untuk input yang pertama itu kenapa tidak disambungkan, karena dia itu kan in 0 ya, input 0, berarti dia itu tidak usah disambungkan karena nilai diskritnya juga, nilai aljabar booleannya juga dia itu 0, 0, 0. Maka untuk mempermudah atau mempersingkat rangkaian, maka yang input pertama ini tidak usah disambungkan. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Baik, lanjut ke rangkaian kedua. Di sini adalah rangkaian encoder desimal ke BCD yang 4 bit. Nah, komponen yang 4 bit ini sebenarnya hampir sama dengan yang 3 bit tadi, yaitu kita butuh gerbang OR. Nah, sekarang kita butuh 2 jenis gerbang OR, yaitu gerbang OR 2 input dan gerbang OR yang 4 input. Serta kita juga tentu butuh logic state sebagai input logikanya, dan kita juga butuh logic probe sebagai outputnya atau sebagai pemberi informasi. Ini adalah gambaran sedikit di mana rangkaian nanti. Nah, lanjut aja kita ke videonya, ke tutorial membuat rangkaiannya. Oke. Sekarang saya sudah membuat ini inputan atau logic state yang 8 dan
untuk gerbang logika OR-nya, di sini saya menggunakan gerbang logika OR 4 kaki atau inputan 3 buah, dan gerbang logika OR yang inputannya 2 buah, 1 di bawah. Jadi semuanya ada 4 buah. Nah, langsung saja kita buat jalurnya. Yang jalur pertama sini, lalu jalur sebenarnya pembuatannya hampir sama ya, kayak tadi, kayak yang di 3 bit, yaitu kita buka yang icon P ini, lalu kita pilih apa saja yang kita butuhkan. Setelah itu langsung dibuat di sematiknya. Nah, untuk rangkaian desimal ke BCD ini kita gunakan 9 ya, tadi kurang 1, 9 input karena kan input desimal itu ada 9 angka. Ya, nah di sini kita membuat rangkaian sedemikian rupa agar dapat outputnya 4 bit, yaitu 4 buah binary digit. Bit itu singkatan dari binary digit. Nah, apabila kita klik, maka akan muncul hasilnya. Nah, ini misalnya sini, ini 3. Kalau ini 1, 2, 3. Nah, akan sesuai, ini inputan 1, 2, 3 sampai 9 akan sesuai dengan outputnya, yaitu binary code yang jumlahnya 4 bit. Nah, untuk angka 0 tidak dimasukkan. Kenapa tidak dimasukkan? Karena angka 0 kan binary digitnya juga 0000, jadi tidak perlu dimasukkan. Lanjut ke rangkaian selanjutnya. Baik, langsung ke rangkaian ketiga dan terakhir, yaitu rangkaian encoder dengan IC 74147. Nah, karena kita menggunakan aplikasi Proteus, maka IC ini dalamnya kita gunakan gerbang logika kombinasi, rangkaian kombinasi yang di dalamnya itu sama dengan datasheet dari IC 74147 ini, yaitu dimana kita butuh komponen power input. Karena kita menggunakan IC, jadi kita gunakan power input. Nah, setelah itu kita gunakan saklar untuk on off nya, lalu gerbang NOT atau inverter, gerbang N yaitu yang memiliki 2 input, 3 input, dan 4 input, gerbang logika OR yang memiliki 2 input dan juga 4 input, serta logic probe, tentu seperti biasa. Nah, ini merupakan gambaran IC 74147 yang mana bila menggunakan sematik rangkaian biasa atau rangkaian gerbang logika kombinasi. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, di sini saya sudah merangkai sebagian besar ya dari rangkaian IC-nya untuk mempersingkat waktu, karena tutorialnya sama aja kayak tadi. Pencet P ini untuk nyari komponen, dan untuk wire-nya kita tarik-tarik aja. Nah, untuk power atau power input ini kita beserta ground ya. Kita masuk ke sini terminal mode. Nah, di sini kita bisa input apa aja, bisa power,
bisa ground, bisa bass, NC atau apapun. Nah, lanjut ke rangkaiannya. Di sini kita menggunakan inverter dan saklar. Nah, kenapa sih kita menggunakan inverter nih semuanya di sini? Nah, karena IC 74147 ini sebenarnya itu encoder yang basisnya low aktif, jadi basisnya itu low. Nah, kita ini lanjutkan menyelesaikan rangkaiannya. Nah, di sini kan saya itu menggunakan gerbang OR serta gerbang N. Nah, ini gerbang N, ini gerbang OR. Nah, perbedaannya itu, kalau gerbang N itu, dia hanya akan menghasilkan output bernilai 1 atau high hanya jika inputnya itu satu semua atau high semua. Jadi kalau ada satu input yang nilainya low atau 0, dia akan beroutput 0, bernilai 0 outputnya. Jadi kalau misalnya inputnya ini kan misalnya nih N-nya 4 gerbang, 4 input. Nah, dia itu misalnya 1, 1, 1, 1, maka hasilnya akan 1. Tapi kalau dia itu 1, 1, 0, 1, dikarenakan ada 0 di salah satu inputnya, maka dia hasilnya juga akan 0. Berapapun itu, kalau ada 0, hasilnya bakal 0. Nah, untuk inverter ini, seperti namanya, itu berkebalikan. Apabila dia satu inputannya, maka dia outputnya itu 0. Sebaliknya, apabila dia inputnya 0, maka outputnya 1. Seperti itu. Nah, selesai. Nah, tadi kan gerbang N ya. Sedangkan bila ini nih, gerbang OR. Misal, gerbang OR ini meloloskan nilai salah satunya. Jadi misalnya, dia itu input satunya itu cuma 1. Ini kan gerbang OR 4 inputan. Nah, kalau meskipun dia inputan salah satu inputnya ada yang bernilai 1, meskipun cuma 1, maka hasilnya dia akan 1, kecuali inputnya itu 0 semua. Nah, baru dia bernilai 0. Makanya kalau misalnya nilainya 0, 0, 0, 0, maka outputnya 0. Sedangkan bila 0, 0, 0, 1, maka hasilnya 1. Walaupun 1 inputannya, maka hasilnya dia akan 1. Nah, apalagi inputannya semua ini 1, tentu dia akan beroutput 1, seperti itu. Setelah tadi kita rangkai ya, kan tadi yang percobaan pertama sudah membuat rangkaian encoder oktal ke binary yang 3 bit. Nah, ini hasilnya. Nah, bisa dilihat nih di tabel bahwa yang high itu 1, yang 0 itu low. Kenapa semuanya low dan pada setiap input kenapa semuanya low sedangkan hanya ada satu yang high? Ini penting karena adanya prioritas. Kalau misalnya dalam satu inputan itu ada 2 yang high, maka akan terjadi situasi yang disebut don't care. Nah, makanya penting untuk sisanya itu low, yang high cuma 1. Nah, di sini bisa dilihat di input 0, dia akan menghasilkan output 0, 0, 0. Karena nilai 0 itu kalau di binary itu hanya 0, 0, 0.
dan 1 di nilai binernya 001. Bisa dilihat juga di input 4 contohnya. Dia kan input 1-nya ada 1. Nah, dia itu menghasilkan output 100. Nah, outputnya ini merupakan tipe biner atau tipe boolean. Nah, nilai 100 itu sesuai dengan biner digit yang bernilai 4, sesuai dengan inputnya, yaitu input 4. Nah, encoder prioritas 8 ke 3 bit ini memiliki 8 input rendah aktif atau 0, dan menghasilkan 3 bit dari input peringkat tinggi. Nah, kenapa inputnya hanya bisa sampai 7? Ini kan inputnya 0 hingga 7. Nah, karena ini kan encoder 3 bit ya, sedangkan 3 bit itu nilainya hanya bisa 8 buah, yaitu dari 0 hingga 7. Karena mentoknya paling rendah itu 0, yaitu nilainya 0, 0, dan 0, dan paling tinggi itu 7, 1, 1, dan 1, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4, ya, jadi 7. Selanjutnya, nah, di sini ada encoder desimal ke BCD yang 4 bit. Tabel inputnya sama seperti tadi, hanya inputnya yang sekarang itu hingga 9. Nah, apa? Makasih. Baik, selanjutnya ini di rangkaian encoder desimal ke binary digit ya, yang 4 bit. Sebenarnya inputnya itu sama dengan yang tadi, yang 3 bit, yaitu setiap input itu hanya boleh ada 1 yang bernilai high. Nah, sesuai dengan yang tadi, nilai inputnya itu akan menghasilkan nilai biner, yaitu 0000 untuk nilai 0 dan 0001 untuk nilai 1. Nah, di sini dapat dilihat yang tabel nomor itu kan 0 hingga 9. Nah, tabel outputnya itu tabel binernya. Maka contohnya di sini nilai 9 pada nomor desimal. Nah, output pada binernya itu 1001. Nah, rangkaian digital yang menggunakan BCD ini selalu menangani satu kelompok bilangan biner yang terdiri dari 4 bit. Jadi, satu kelompok biner itu biasanya 4 bit. Nah, lanjut. Cara kerja rangkaian ini sama dengan yang 3 bit tadi, hanya saja ini 4 bit. Jadi outputnya itu ada satu lebih. Lanjut saja ke yang terakhir. Nah, ini itu rangkaian encoder dengan menggunakan IC 74147. Nah, IC ini merupakan rangkaian encoder yang memiliki input low yang hasilnya sama aja sih sama encoder sederhana yang 4 bit sebelumnya. Nah, di sini tertulis H yaitu high dan L untuk low. Sebenarnya hasilnya sama dengan yang 4 bit tadi, namun ini kebalikannya karena dia kan inputnya itu low aktif. Sedangkan yang 4 bit sebelumnya itu high. Jadi sebenarnya sama saja. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.